Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Galuh Shahid. Galuh adalah seorang data scientist untuk Gojek dan juga co-host untuk podcast Kartini Teknologi. Nah ini dia orangnya, untuk Galuh kami persilahkan memperkenalkan diri dan juga menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Oke, halo teman-teman Indonesia Belajar. Nama aku Galuh, salam kenal semuanya. Seperti yang tadi Mas Budi udah bilang, saya sekarang data scientist di Gojek dan juga co-host dari podcast Kartini Teknologi. Oh ya teman-teman, sekadar info nih, saya pertama kali mengetahui sosok Galuh Shahid ini melalui podcast Kartini Teknologi. Kebetulan Teresia Tansil yang merekomendasikan podcast ini ke saya. Bagi saya, Kartini Teknologi adalah podcast yang sangat menarik karena di Indonesia ini saya belum pernah menemukan podcast yang secara spesifik berfokus pada women in tech. Dan Galuh adalah salah seorang co-hostnya. Setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata Galuh juga adalah seorang data scientist untuk Gojek. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan ajak Galuh untuk bincang-bincang seputar data science dan juga women in tech atau women in IT. Oh ya Galuh, untuk memulai sesi podcast ini, bisa dong diceritakan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar awal mula Galuh terjun di bidang data science. Jadi awal mulanya itu, waktu itu aku kuliah tingkat 2, jurusan ilmu komputer. Dan pas itu tuh baru ngeh kalau misalnya ternyata di komputer atau di tech sendiri, banyak banget field-nya gitu kan. Ada software engineering, ada UX, dan lain-lain. Gitu. Terus mulai mikir nih, waduh kayaknya harus mulai fokus gitu kan ke suatu bidang gitu. Terus aku coba bikin daftar gitu ya, kira-kira bidang apa aja sih yang menarik buat aku gitu. Meskipun banyak yang aku juga masih belum familiar gitu, cuman kayaknya mana sih yang aku pengen belajar lebih lanjut. Nah, dari semua bidang itu, yang paling asing banget buat aku adalah data. Kenapa asing? Karena satu, waktu tingkat 2, kebetulan waktu itu kita belum bisa ngambil kelasnya, jadi sama sekali nggak kebayang. Terus yang kedua, karena kayaknya banyak matematiknya, dan jujur, aku bukan orang yang jago matematik banget kayak apa ya, sekali belajar terus bisa ngerti gitu. Aku bukan orang yang kayak gitu, jadi mesti belajar super ekstra buat benar-benar paham gitu. Cuman justru karena sepertinya banyak challenge-nya, jadi ngerasa tertantang dan pengen bisa gitu. Dan akhirnya dari situ belajar sendiri, dari buku, bikin proyek kecil-kecilan, dan pas liburan, iseng nyari ada nggak ya internship data science gitu. Itu waktu tahun 2016 kayaknya, dan ternyata ada di salah satu fintech company. Terus nekat aja daftar, modal ngerti Python dan modal project-project itu kecil-kecilan itu. Terus diterima, dan ya udah awalnya cuma intern sebulan tapi jadi lanjut hampir setahun kayaknya. Jadi sambil kuliah aku sambil nyari nambahin duit jajan juga gitu. Dan ya seru sih. Jadi di situ aku baru benar-benar ngelihat sebenarnya data science di industri itu seperti apa gitu. Karena sebelumnya kan benar-benar nggak kebayang ya, baca buku teorinya begini gitu. Tapi aku sendiri sebenarnya orang yang harus praktik dulu buat ngerti gitu. Jadi nggak bisa baca teks aja, tapi benar-benar harus ngelakuin gitu. Jadi ya sangat beruntung juga, aku ngerasa beruntung juga punya kesempatan buat belajar sama orang-orang yang udah ahli dan udah terlibat sama di end-to-end proses like of data science itu seperti apa gitu. Jadi dari situ ngelihat oh ternyata gini toh data science sebenarnya seperti ini di industri seperti ini, jadi tertarik dan sampai sekarang ya udah lanjut terus gitu. Oke, wah menarik banget nih. Kalau boleh tahu tingkat kedua ini berarti tahun kedua ya, Galuh ya? Oh iya, tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Oke. Wow, menarik banget nih ya. Jadi tahun kedua sudah mulai modal nekat juga ya Galuh ya untuk memulai terjun di bidang data science sih. Wow, interesting ini. Ya itu modal nekat banget sebenarnya, nggak tahu, cuman tahu dikit lah gitu, cuman ya nekat aja lah coba. Betul. Tapi ini menarik banget sih, ini pengalaman yang menarik banget nih. Oke, nah lanjut nih tentang data science nih. Dirimu ini kan seorang data scientist untuk Gojek. Bisa nggak sih dijelaskan ke teman-teman di sini apa saja sih kerjaan keseharian Galuh dengan role tersebut? Oke, kerjaan kesehariannya ini aku mungkin disclaimer dulu ya. Tiap orang mungkin beda-beda kesehariannya, tergantung timnya dan even tergantung proyeknya juga gitu. Jadi mungkin aku bisa ceritain kalau dari aku sendiri, intinya peranku di sini adalah membuat sistem-sistem yang menggunakan data gitu, di mana sistem ini seringkali bisa mengubah proses yang tadinya manual jadi semi automated atau jadi automated lah gitu.
Nah, aku nggak necessarily bilang machine learning di sini, karena menurutku sendiri sebenarnya nggak semuanya harus diselesaikan dengan machine learning. Bisa jadi sebenarnya dengan aturan atau rules aja gitu sebenarnya bisa. Cuman kadang-kadang itu juga tugas data scientist untuk tahu kapan sih kita harus menggunakan machine learning gitu. Gitu. Nah, mungkin kesehariannya aku bisa bagi ke 3 poin utama ya. Pertama, ya doing the data science process gitu, mulai dari modeling, coding, dan segala macam. Nah, ini tuh melingkupi mulai dari baca-baca paper buat cari-cari referensi, atau kadang-kadang suka baca analisis tim lain juga gitu. Kadang-kadang tim lain udah pernah ngerjain hal yang serupa, atau ada poin-poin yang lessons learned yang bisa diambil. Nah, aku juga suka baca-bacain gitu supaya nggak ngulang hal yang sama 2 kali gitu kan, menghemat waktu. Terus explore, nyiapin data, eksperimen, nulis code yang ditaruh di production, testing, dan lain-lain. Itu satu. Nah, yang kedua adalah menulis. Jadi nulis apa nih? Misalnya ada proyek baru, biasanya kita bikin dokumen untuk share idea dan buat dapetin feedback juga. Jadi apa sih yang mau dibuat? Gitu. Problemnya apa? Approach-nya apa? Dan biasanya kita dapat feedback itu ya banyak dari sesama data scientist, dari teman-teman di engineering juga, dari business stakeholder juga. Dan ini termasuk nulis dokumentasi juga, ini juga penting. Jadi nggak hanya di software engineering, tapi buat data science juga ada dokumentasi juga. Kita biasanya aku harus nulis metodologi apa yang dipakai, terus keputusan-keputusan apa aja yang dibuat gitu ya, terus hasil eksperimennya seperti apa, lessons learned-nya seperti apa gitu. Nah, itu tentang menulis. Dan yang terakhir, ini menurut aku yang nggak kalah pentingnya juga, koordinasi dan komunikasi gitu ya, bisa dalam bentuk meeting atau misalnya asinkronis di chat gitu. Nah, aku rasa aku perlu sebutin karena mungkin kedengarannya sepele, cuman sebenarnya lumayan takes time dan sebenarnya penting banget untuk bisa berkomunikasi sedemikian rupa sehingga semua pihak itu mengerti dan tujuannya tercapai gitu. Dan itu nggak gampang, dan aku sendiri ngerasa masih perlu banyak banget belajar tentang ini. Jadi kalau dirangkum, satu ya doing the data science process, kedua banyak menulis, dan ketiga banyak koordinasi komunikasi. Wah, ini menarik banget nih. Yang terutama sekali kalau poin pertama mungkin sudah banyak yang tahu ya, hal-hal teknis kan ya. Tetapi poin kedua dengan poin ketiga ini menarik. Menulis ternyata ya. Ini juga ada kaitannya juga sebenarnya dengan poin kedua ya. Melatih ataupun apa ya, kita bereksplorasi untuk mengkomunikasikan ide kita agar ide tersebut bisa dipahami oleh banyak orang ya. Ini menarik banget nih. Dan berkomunikasi dengan efektif itu memang kalau menurut saya sangat challenging sekali kalau ya. Betul. Wow. Ya itu. Aku sendiri juga ngerasa masih sangat perlu banyak belajar tentang ini gitu. Apalagi dengan situasi sekarang lagi WFH, lebih challenging lagi kan. Betul. Oke. Wow, ini interesting banget nih. Oh ya, Galuh, mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman di sini beberapa data science project yang berkesan bagi Galuh. Oke, mungkin sebenarnya semuanya berkesan karena aku belajar banyak dari masing-masing project gitu. Cuman mungkin aku bisa ambil satu contoh aja. Again, sebenarnya aku nggak bisa cerita detail mungkin ya, tapi garis besarnya aja. Ada satu proyek di mana data yang diolah itu adalah gambar dan teks gitu. Jadi untuk satu proyek itu harus main-main di computer vision dan NLP. Gitu. Nah, kenapa menarik? Karena pertama, waktu itu aku sama sekali belum pernah menyentuh computer vision. Gitu. Jadi itu sesuatu hal yang baru. Jadi di situ banyak belajar hal baru. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini adalah salah satu project yang aku involve dari awal. Gitu. Sebelumnya biasanya aku tuh join kayak di tengah-tengah atau misalnya improve yang udah ada gitu kan. Nah, ini tuh benar-benar ada business user yang datang terus dia bilang, kita punya masalah X. Gitu. Nah, dari situ kan nggak ujuk-ujuk bikin model ya. Kayak kita harus pertama-tama harus bisa meng-translate problemnya itu dari problem yang tadi cuma satu statement, gue punya masalah X gitu, diubah ke kalau misalnya di data science problem ini seperti apa gitu. Dan kadang-kadang kita juga harus lihat dulu apakah sebenarnya ini tuh bisa diselesaikan data science atau enggak gitu. Jangan-jangan sebenarnya
bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan data science gitu. Dan itu juga adalah tugas data scientist untuk bilang ini kayaknya nggak bisa pakai approach data science gitu karena gini-gini gitu. Jadi itu menarik sih, banyak belajar juga di situ. Balik lagi, jadi akhirnya dari satu statement yang cuman gue punya masalah ini gitu, dan hasilnya ternyata ternyata bisa pakai approach data science, terus eksperimen hasilnya oke, dan bisa live di production dan masih running sampai sekarang. Dan ya agak amazed juga sih kalau ingat dari yang awalnya cuma satu statement itu sampai akhirnya jadi sistem yang actually solve the problem gitu. Dan satu lagi juga yang kenapa aku berkesan banget karena pengalaman berkolaborasinya gitu. Jadi karena ini sistemnya real time dan harus diintegrasiin dengan produk yang udah ada gitu ya. Jadi nggak cuma butuh peran data scientist aja gitu, tapi engineers juga, terus business users-nya juga kita bekerja sama untuk bisa mewujudkan itu gitu. Jadi kolaborasi sama sangat banyak orang gitu. Jadi untuk sistem ini bisa jadi itu nggak cuma karena data scientist aja gitu. Dan aku belajar banyak juga dari situ. Oke, wow, ini menarik nih, menarik banget nih. Dan ya ini unik ya, kadang-kadang sebuah project atau suatu eksplorasi data science itu muncul dari suatu statement yang mungkin seringkali dipandang remeh dan sederhana ya Galuh ya. Tetapi ketika problem yang awalnya dipandang sepele, sewaktu kita dekati ternyata nggak sepele juga ya. Dan bisa jadi besar itu problemnya ya. Wow, iya, bisa jadi ternyata ada kadang-kadang juga dari statement itu ternyata menurut problemnya itu bukan itu gitu. Pas ditelusuri ternyata sebenarnya masalahnya itu kalau ditelusuri misalnya ada masalah yang lebih dalam lagi, dan ternyata itu yang harus di-solve instead of the statement yang tadi awalnya dibilang gitu. Dan itu juga seni juga sih mencari masalahnya itu sebenarnya apa gitu. Oke. Wah, ini menarik nih. Ini jadi serasa seperti detektif ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu yang awalnya mungkin problem statement, tetapi ternyata itu lebih ke arah impact dari problemnya ya. Dan kita jadi diasah untuk menelusuri the root of the problem gitu ya. Wow, ini interesting banget ini. Benar. Oke. Oh ya, kalau dari pengalaman praktikal ya, karena kan tadi di awal Galuh juga sempat menyinggung terkait dengan math ya. Nah, kalau in practice sendiri, seberapa besar sih peranan math ataupun statistik dalam suatu proyek data science sih Galuh? Kalau misalnya menurut aku penting, tapi bisa dipelajarin sambil jalan gitu. Penting karena menurutku semakin kita pemahaman kita semakin dalam, akan semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan misalnya tools yang udah ada nih, kita misalnya udah tahu ada algoritma ABCD gitu. Cuman kan bisa jadi sebenarnya itu semua harus dituning lebih jauh lagi atau dimodifikasi supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang kita punya gitu. Nah, menurut aku pemahaman misalnya matematik, statistik itu istilahnya jadi ya mempermudah kita gitu untuk memodifikasi tools yang kita udah punya supaya bisa menyelesaikan masalah kita gitu sih. Oke, ini mungkin bisa jadi sedikit relief nih buat beberapa orang nih. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya salah satu barrier utama untuk memasuki bidang data science itu math-nya itu. Jadi kadang-kadang ketika membaca textbook data science keluar beberapa mathematical formula yang panjang itu can be quite intimidated sebenarnya. Iya, aku dulu juga gitu. Iya. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu nih, ini kan kalau saya lihat kan Galuh itu begitu passionate ya dengan data science. Bisa nggak sih diceritakan nih hal-hal apa saja sih yang sebenarnya menjadikan Galuh itu begitu passionate dengan bidang data science ini? Aku senang aja sih, maksudnya bermain dengan data gitu ya, data yang biasanya kita lihat sehari-hari gitu, misalnya baca Wikipedia atau misalnya baca lihat gambar di web atau misalnya ngelihat table gitu, mungkin sekilas kesannya kayak ya udah gitu ya gitu aja gitu, tapi ternyata kalau misalnya kita ulik lagi, kalau misalnya kita olah, ternyata kita bisa memanfaatkan tadi gambar atau misalnya teks atau even suara tersebut gitu misalnya untuk memudahkan pekerjaan kita gitu, misalnya mengotomasi hal-hal yang bisa diotomasi kayak gitu. Dan kalau misalnya in the case of
ya misalnya kayak di perusahaan gitu ya, misalnya suatu perusahaan semakin berkembang, makin banyak yang harus diproses. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya adalah ya sistem yang menggunakan data atau machine learning ini bisa membantu untuk meringankan pekerjaan kita gitu ya. Misalnya merekomendasikan produk gitu. Kan susah ya kalau misalnya kita dilakukan masih manual oleh manusia gitu. Kalau user ini kita pasang manual, kalau user B gitu. Terus kita ngelakuin itu untuk jutaan user gitu misalnya. Itu kan nggak mungkin ya gitu ya, kayak gitu sih. Jadi menariknya di situ kalau Oke. Oh, ini interesting nih. Oh ya, data science ini kan termasuk bidang yang sedang naik daun nih saat ini. Dan sebagai seorang data scientist, mungkin Galuh bisa berbagi sedikit nih terkait miskonsepsi apa saja sih yang umum ditemui terkait bidang data science project di industri. Nah, menurut aku satu miskonsepsi yang aku sering temui itu adalah tadi mungkin Mas Budi udah sempat sebutin juga bahwa ya data science itu sebatas kayak ya udah technical as in training model aja di notebook terus selesai gitu, karena itu yang memang banyak dibahas gitu. Dan aku dulu juga mikir kayak gitu, tapi ternyata di lapangan nggak seperti itu gitu. Nah, mungkin beda-beda tiap company, tapi kalau yang aku alami sendiri gitu, kalau misalnya kita pengen model kita beneran dipakai gitu ya untuk solve problem, ada extra steps-nya. Jadi mungkin aku bisa kasih 2 contoh. Satu, misalnya kita sering berasumsi bahwa datanya itu udah siap gitu. Biasanya kayak kalau bisa di Kaggle atau di latihan, biasanya kan datanya udah dikasih ya di .csv gitu, atau udah di gambarnya udah di zip, kita tinggal pakai gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu, nggak ada yang tiba-tiba ngasih ini datanya udah ada gitu ya. Sayang sekali tidak ada gitu. Jadi aku pernah nulis blog post juga tentang ini gitu, tapi intinya adalah seringkali kita harus bikin datanya sendiri gitu. Jadi ngumpulin data sendiri, menentukan data mana yang bisa dipakai gitu. Kalau misalnya ternyata datanya sedikit juga, itu adalah permasalahan yang kita harus solve juga, gimana caranya kita bisa bekerja dengan data yang terbatas gitu. Bahkan kalau di perusahaan yang besar mungkin kadang-kadang kita nggak tahu datanya itu di mana gitu. Jadi kita tahu mungkin ada data transaksi gitu, cuman kita harus wawancara orang-orang yang misalnya tim lain gitu yang megang datanya gitu, kita harus tanya-tanya gitu, dan kita harus validasi juga datanya benar apa enggak gitu. Bisa jadi ada data quality issue yang mungkin kelewat yang namanya kita nggak tahu juga kan gitu, jadi harus extra careful gitu, dan nggak straightforward itu gitu. Jadi penting juga untuk tahu cara bikin dataset sendiri itu gimana gitu, dan ini salah satu hal yang aku baru tahu pas masuk ke industri juga, dan tapi ini bisa dilatih sih menurutku. Caranya adalah kalau misalnya kita bikin side project gitu ya, kalau bisa coba bikin pakai data sendiri, data yang kita cari sendiri gitu. Jadi instead of berangkat dari dataset yang ada di Kaggle or somewhere gitu, kita bikin problem statement sendiri, terus kalau misalnya datanya nggak ada yang ready, ya kita yang harus cari sendiri gitu, dan kita harus deal with the issues ourselves gitu. Nah, itu adalah salah satu cara latihan. Nah, itu kan tentang data ya, itu yang istilahnya di awal-awal data science project lah gitu. Nah, sekarang nih yang setelah let's say misalnya udah training, datanya udah bagus, terus training bla bla bla, hasilnya bagus gitu. Terus anggaplah misalnya udah di deploy gitu ya. Nah, apakah selesai itu harus kita bisa tinggal gitu aja gitu? Jawabannya adalah enggak gitu. Kita harus monitor juga gitu ya. Nah, kita harus tahu sebenarnya apa sih yang mau dimonitor. Karena performance model itu bisa berubah gitu. Jadi mungkin awalnya pas training dengan data Januari sampai Mei bagus gitu ya, tapi ternyata performance-nya berubah karena misalnya tiba-tiba COVID gitu kan, terus data behavior orang jadi berubah gitu. Nah, itu kita harus bisa monitor gitu supaya kita tahu oke, ini berubah, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak punya monitoringnya kan kita nggak tahu ya, kayak ngawang-ngawang aja gitu kan. Betul. Atau misalnya bikin fraud detection gitu. Si fraudsternya pintar, dia akhirnya bisa ganti pattern dia gitu. Nah, kita harus punya monitoring yang bisa ngasih tahu itu sebelum terlalu terlambat gitu, dan kita juga bisa monitor kalau misalnya metrik yang kita pengen track gitu ya, akurasi gitu, terus tiba-tiba akurasinya drop gitu. Dengan monitoring kita jadi tahu akurasinya drop kesekian gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita harus monitor dan harus punya plan juga, tindak lanjutnya seperti apa gitu.
Oke, wah ini interesting banget ya. Terutama sekali tadi bagian data yang di-highlight oleh Galuh ya. Karena seringkali ketika seseorang mulai berlatih menjadi seorang data scientist kan biasanya kiblatnya selalu ke Kaggle ya. Ada datasetnya, Ya, ada case-nya, problem statement-nya jelas, terus ya, menerapkan beberapa metode machine learning dan data science ya, dan beberapa statistical model. Nah, padahal in reality, waktu yang paling banyak di spending tuh justru untuk data collection dan juga data cleaning ya Galuh ya. Kalau di real benar, case itu ya. betul, 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 betul banget. Dan makanya kadang-kadang saya nggak jarang menemui beberapa data scientist yang ketika mereka memulai karir di bidang data science, mereka malah stres. Gitu. Stresnya ya karena di bagian awal tadi sih. Benar, benar. Karena kadang-kadang mungkin ya aku juga kebayang ya, oh trading terus selesai gitu kan. Tapi ternyata kadang-kadang sebelum trading kayak itu harus spend banyak waktu untuk make sure bahwa datanya ada gitu. Dan sebenarnya kalau pengalaman aku sendiri, aku ngerasa misalnya kita punya model ya, terus kita pengen ningkatin performance model itu gitu. Nah kadang-kadang tuh sebenarnya kita bisa dapetin performance yang lebih oke dengan make sure bahwa data kita itu ada data yang rapi gitu, maksudnya datanya dan relevan to the problem gitu, instead of misalnya kayak main hyperparameter tuning aja gitu kan. Kadang-kadang ya intinya susah juga kalau misalnya kita datanya ternyata jelek gitu ya, tapi terus kita hyperparameter tuning sampai berhari-hari gitu ya, hasilnya bakal gitu-gitu aja gitu. Jadi ini krusial sih menurut aku ya. Betul-betul. Makanya kalau di statistics tuh ada apa istilah garbage in, garbage out ya. Kalau Ya. datanya kotor atau datanya nggak bagus, nggak mungkin menghasilkan sesuatu yang bagus juga ya. Oke, Betul, oke. betul. Wow, ini penting banget untuk di highlight nih. Oke, nah kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Bidang IT ini kan cenderung didominasi oleh pria. Nah, mungkin Galuh bisa share sedikit nih pengalaman sebagai seorang wanita yang terjun di bidang IT. Oke. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku sangat bersyukur dari waktu lulus kuliah, aku selalu ada di tempat yang kebetulan rasionya itu balance gitu antara perempuan dan laki-laki gitu, dan lingkungannya juga suportif gitu. Tapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa ini bukan situasi yang maksudnya bukan situasi mayoritas lah gitu, yang happens to majority of people gitu. Karena pertama aku juga pernah dengar sendiri cerita dari teman-teman. Aku pernah beberapa kali jadi mentor buat beberapa program juga dan dengar pengalaman-pengalaman yang misalnya kurang menyenangkan gitu yang mereka hadapi gitu. Jadi istilahnya aku nggak bisa jamin kalau aku keluar dari lingkungan yang sekarang apakah situasinya akan sebaik yang sekarang gitu. Itu satu. Dan sebenarnya juga kalau lihat di sekeliling, kadang-kadang tuh masih banyak hal yang bikin aku gemas juga gitu ya. Misalnya di Twitter waktu itu pernah ada meme yang ngomongin kalau perempuan tuh kalau misalnya milih laptop cuma lihat warnanya aja gitu kan. Kayak agak-agak sorry juga gitu. Atau kadang-kadang misalnya melihat acara teknologi tapi pembicaranya laki-laki semua gitu. Seolah-olah nggak ada perempuan yang bisa share juga dan punya expertise juga gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bikin aku gemes gitu ya. Jadi kurasa karena perempuan yang lebih sedikit dari laki-laki di tech, kurasa pasti ada tantangannya. Sebenarnya kurasa ya semua kelompok yang underrepresented yang nggak cuma gender aja pasti ada tantangannya gitu ya. Ada stereotip, ada bias gitu, ada ekspektasi yang harus dipenuhi gitu. Yang kadang-kadang orang-orang di underrepresented group ini kadang-kadang udah harus kerja, harus show their work juga, tapi at the same time harus fight the bias dan stereotype juga gitu. Jadi ya challenge-nya di situ dan kayak jadi kalau bisa diringkas aku merasa at this point aku merasa beruntung, tapi pada kenyataannya aku juga sadar ini nggak berlaku untuk semuanya. Dan di luar itu pun juga sebenarnya masih banyak hal yang bikin aku gemes juga yang kadang-kadang aku temui sehari-hari. Oke. Nah, kalau menurut Galuh nih, what are the potential benefits dengan hadirnya women touch dalam suatu IT project? Menurutku jadi semakin beragam sebuah tim, nggak cuma soal gender ya, menurutku semakin beragam, ya intinya tim itu bisa menyelesaikan lebih banyak masalah dan tantangan yang sulit gitu. Jadi eventually produk yang dihasilkan pun akan lebih baik gitu ya. Again, nggak cuma gender tapi keberagaman di banyak aspek juga gitu. Cuman karena kita lagi ngomongin perempuan, aku bisa kasih contoh aja gitu ya. Dengan
having more women gitu. Kalau misalnya kita punya produk yang emang akan digunakan dengan semua orang gitu, nggak cuma laki-laki aja, dengan adanya perempuan di tim itu akan semakin merefleksikan pengguna atau customer base dari produknya gitu kan, dibandingkan dengan misalnya di tim laki-laki semua gitu. Dan dengan itu pun akhirnya keputusan yang dibuat jadi akan semakin dekat dengan kebutuhan pengguna kayak gitu. Nah itu salah satu contoh sih. Betul Gitu. banget ini. Oke. Nah, ini karena udah ngomongin tentang wanita ya, kayaknya kita harus ngomongin tentang Kartini Teknologi nih. Nah, Galuh ini kan seorang co-host untuk podcast Kartini Teknologi. Mungkin bisa share sedikit nih kisah di balik lahirnya Kartini Teknologi ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Oke, jadi awalnya itu dulu aku sama teman aku namanya Kiki. Nah, kita waktu itu kita mau bikin workshop public speaking buat underrepresented group gitu. Jadi salah satunya kan perempuan kalau misalnya di tech gitu. Jadi awalnya kita mau bikin podcast ini buat sambil ngepromosiin acaranya gitu. Cuman karena nggak keburu, akhirnya diundur gitu kan. Diundur sampai hari Kartini. Jadi waktu itu kita launch di hari Kartini. Nah, kenapa ada podcast ini sebenarnya karena gemes sih. Kalau misalnya aku karena gemes itu. Jadi waktu tahun 2019 mungkin masih dikit kali ya podcast tech waktu itu gitu. Dan di Indonesia at least gitu. Dan podcast yang ada pun kayak jarang banget yang interview perempuan gitu. Padahal meskipun perempuan masih lebih dikit, tapi nggak sesedikit itu juga sampai nggak ada yang bisa diinterview gitu kan. Nah, mungkin ini nggak sengaja ya, maksudnya mungkin nggak sengaja, tapi mungkin salah satu bentuk bias juga. Kayak kemarin aku dengar podcastnya Mbak Mona di Indonesia Belajar juga membahas ini, dan Mbak Mona nyebut tentang affinity bias yang dimana itu adalah kecenderungan buat orang-orang untuk kayak lebih suka dengan orang-orang yang mirip sama mereka gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari bias itu gitu kan. Karena di teks sendiri kebanyakan laki-laki, terus probability orang yang bikin podcast di tech kemungkinan besar adalah laki-laki karena lebih banyak laki-lakinya. Terus mungkin ketika mereka bikin pertama yang kepikiran misalnya aduh mau nyari guest siapa ya gitu, karena mungkin teman-temannya banyak laki-laki, jadi ya udah akhirnya laki-laki yang di-approach gitu, dan jadi yang muncul adalah laki-laki lagi gitu. Padahal sebenarnya ada gitu perempuan mungkin dengan expertise yang sama dan pengalaman yang sama yang bisa share juga gitu. Dan aku sendiri jujur mungkin ini beda-beda ya tiap orang, tapi aku sendiri sebenarnya lebih inspire sama orang-orang yang aku lebih bisa relate gitu. Gitu. Nah, jadi kepikiran buat bikin Kartini Teknologi gitu, di mana kita ngajak perempuan yang berkecimpung di bidang teknologi buat ngobrolin kerjaan mereka, keahlian mereka gitu ya, karya-karya mereka gitu. Jadi sebenarnya kita tuh podcast tech biasa aja gitu, kayak kita juga nggak spesifik membahas feminine tech gitu. Cuman ya fokusnya lebih ke karya mereka, keahlian mereka gitu, layaknya podcast tech pada umumnya gitu. Cuman misalnya kita kepikiran gitu ya, pengen bahas topik apa gitu, the first thing we do, kita coba cari ada nggak ya perempuan yang memang ahli di bidangnya dan bisa ngomongin ini gitu, dan bisa diajak ngobrol gitu. Dan sampai sekarang belum pernah kehabisan gitu, nggak pernah ada momen di mana kayaknya nggak ada deh gitu. Udah selalu ada gitu. Betul. Ya, dan saya juga termasuk pendengar dan juga follower untuk podcast Kartini Teknologi ini, dan to be honest, saya sangat mengagumi sekali nih. Makanya sejak pertama kali Teresia Tansil merekomendasikan saya terkait podcast Kartini Teknologi ini, saya terus following dan menurut saya bagus banget materinya. Jadi ini himbauan juga nih buat teman-teman di channel Indonesia Belajar. Kalau teman-teman memang tertarik dengan topik terkait dengan IT, salah satu podcast yang bisa saya rekomendasikan adalah Kartini Teknologi. Jadi bisa follow Kartini Teknologi juga. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang women in IT, memang ada sedikit bias ya, karena ya tadi yang sempat Galuh sampaikan juga, ya kalau majority male berarti nanti yang banyak direpresentasikan adalah pria juga. Dan tadi Galuh juga sempat mengungkapkan ada istilah gemes ya. Kalau saya boleh share sedikit di sini, saya juga sebenarnya agak gemes juga sih dengan kondisi seperti ini. Dan kalau diperhatikan di podcast Indonesia Belajar sendiri, untuk topik terkait data, so far ya sejauh ini,
semua guest-nya itu pasti wanita. Karena menurut saya ini momen yang bagus karena data ini kan bidang yang masih baru sekali, dan kebetulan saya juga ada misi untuk mengedepankan wanita dalam bidang IT, dan akhirnya yang saya lakukan saat ini adalah ini, semua wanita yang berkecimpung dan berkiprah di bidang data ini saya sebisa mungkin saya undang di podcast. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan miskonsepsi yang lain nih ternyata. Jadi ada beberapa audiens Indonesia Belajar yang relate bahwa ternyata bidang data science, terus business intelligence, terus data engineering itu didominasi oleh wanita gitu. Jadi ini juga kayaknya ada miskonsepsi baru yang dimunculkan nih. Tapi sebenarnya nggak gitu nih teman-teman. Jadi salah satu alasan saya mengundang banyak wanita untuk membahas bidang data adalah ya ini untuk salah satunya untuk promote women in tech sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai ada miskonsepsi baru nantinya. Oke, berikutnya kalau menurut Galuh nih, kan Galuh juga sering ya mendapati, kalau saya sih sering banget yang mendapati kalau misalkan hadir di pertemuan atau di meetup komunitas itu jumlah wanita cenderung sedikit. Terus juga yang mengisi materi juga cenderung pria nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang atau yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah what are the common factors which prevent women di Indonesia untuk terjun di bidang IT? Kalau menurut perspektif Galuh, seperti apa? Sebenarnya kalau menurut aku ya, sebenarnya perempuan itu udah punya keinginan dan rasa penasaran itu sebenarnya udah ada gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang perempuan itu dari sananya emang nggak suka gitu, aku sih kurang setuju ya. Maksudnya itu bukan statement yang bisa di-generalize ke semua perempuan gitu. Waktu itu kita ada podcast arti teknologi yang ngobrol sama Nadine dari founder Generation Girl, dan ya dari situ kita juga ngobrolin bahwa sebenarnya tuh kan mereka ngajarin perempuan-perempuan yang umurnya nggak salah SMP, SMA gitu ya, dan ya di situ dia cerita bahwa sebenarnya tuh murid-murid tuh kalau misalnya mereka ada di space yang nyaman ya, di environment yang nyaman buat mereka, sebenarnya mereka tuh antusias gitu dan menunjukkan rasa penasarannya gitu, dan sering kalau di encourage dan kalau didukung tuh jadi sering nanya gitu, asalkan mereka diberikan kesempatan untuk belajar dan buat nunjukin gitu bahwa mereka tuh bisa gitu, dan mereka ada di space di mana mereka didukung gitu, jadi lebih confident juga gitu. Nah, menurutku sebenarnya jadi lebih ke ini sih, lebih ke bukan perempuannya yang dari sananya nggak bisa, semua perempuan emang dari sananya tuh nggak suka gitu ya, tapi lebih ke lingkungan sekitar yang kadang-kadang tuh istilahnya kayak memadamkan keinginan dan rasa penasaran itu gitu. Jadinya seolah-olah tuh perempuan kayak nggak punya pilihan atau kesempatan gitu, karena ada ekspektasi atau tuntutan gitu, ya udahlah kayaknya ini bidang buat cowok gitu, dan ini kayak bidang buat cewek tuh ini aja kayak gitu. Dan kadang-kadang aku ngerasa sih, kalau menurut aku sebenarnya ini tuh dimulai dari kecil gitu, dari kita kecil gitu. Misalnya dari kecil udah terlalu tertanamkan bahwa perempuan tuh biasanya main boneka gitu, dan laki-laki itu main robot atau komputer gitu. Jadi misalnya gini deh, misalnya ada orang gitu ya, terus dia harus ngasih kado ke anak temennya gitu ya. Mungkin kalau misalnya anak perempuan lebih besar kemungkinannya dia akan dikasih hadiah mainan kitchen set gitu dibandingkan Lego atau robot gitu. Betul. Padahal kan bisa jadi sebenarnya bisa jadi si anak ini ada keinginan lain gitu kan. Dan aku ngerasain ya ini akhirnya jadi ke bawah sampai pas kita udah dewasa gitu, pekerjaan juga salah satunya gitu. Dan implikasinya adalah beberapa field didominasi oleh gender tertentu, dan salah satunya adalah IT gitu. Dan ya itu tadi jadinya akhirnya representasi perempuan kurang gitu ya. Terus ya aku sendiri pribadi kayak ngerasa harus ekstra gitu ya untuk bisa karena tadi aku bilang aku sendiri sebenarnya lebih inspired sama orang-orang yang aku bisa relate to gitu. Jadi role model sebenarnya menurut aku adalah hal yang penting gitu, dan ketika jumlah perempuan sedikit, jadi semakin sedikit kan role model yang aku bisa relate to gitu ya. Jadi jadi implikasinya ke situ gitu, dan itu mungkin salah satu contoh awalnya salah satu contoh yang kecil tapi sebenarnya sangat mengaruhi gitu, dan mungkin masih banyak contoh lain juga. Oke. Nah ini menarik nih ya, stereotip tentang boneka itu untuk cewek, robot-robotan itu untuk cowok gitu kan ya. Ini terkait dengan ini ada statement menarik nih. Jadi ada beberapa follower Indonesia Belajar yang ngasih komentar.
sewaktu sesi podcast dengan Mbak Mona. Karena background saya kebetulan dengan boneka, terus backgroundnya Mbak Mona tuh lebih cenderung ke tools gitu. Jadi agak kebalik katanya. Padahal sebenarnya menurut aku ya sah-sah aja sih, maksudnya Betul. ya nggak ya ngapain di ini gitu, maksudnya nggak perlu dipermasalahkan, sah-sah aja gitu. Betul, betul, betul. Sebenarnya kayak gitu-gitu lah, itu mungkin hal kecil, sekilas hal kecil gitu, tapi sebenarnya implikasinya kemana-mana gitu. Betul, betul. Menurutku ya. Gitu. Betul-betul. Ya sih stereotip seperti ini yang harusnya nanti coba untuk di ini ya, di break atau dipecahkan nih. Oke, nah berikutnya nih hal-hal apa saja sih yang menurut Galuh perlu diupayakan untuk meningkatkan partisipasi wanita di Indonesia supaya bisa terjun dan berkiprah di bidang IT dengan lebih lagi? Menurutku it goes both ways ya. Jadi harus partisipasi dari baik laki-laki atau perempuan gitu. Dan sebenarnya aku sendiri, kayak tadi aku bilang, sebenarnya perempuan pun udah istilahnya udah ada rasa penasaran itu, udah berusaha sebisa mereka gitu. Jadi mungkin ini aku lebih ke teman-teman mungkin yang laki-laki gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu. Nah mungkin teman-teman bisa mendukung teman-teman perempuan yang dikenal gitu, mendukung, atau misalnya kalau misalnya ada yang jadi pemimpin gitu ya, coba cek pernah nggak sih nggak promote women gitu. Kalau misalnya belum pernah, mungkin coba ditanya sendiri kenapa gitu, apakah memang karena kompetens kah, atau misalnya ada bias yang ya itu harus selalu dicek lah, harus ada kesadaran untuk ngecek gitu. Terus misalnya kalau hiring atau misalnya tadi kayak komite promosi gitu ya, di tim itu ada perempuannya atau enggak sih gitu, itu bisa dicek juga gitu. Nah itu mungkin lebih ke office setting ya, cuman kalau misalnya sehari-hari pun juga double check juga biasnya gitu. Kadang-kadang mungkin nggak sengaja keceplosan komentar sesuatu yang seksis gitu. Nah itu mungkin harus direfleksikan lagi, kira-kira ini oke nggak sih gitu, atau ya ternyata komentar ini adalah cerminan dari bias yang dipunya gitu. Terus kalau misalnya ada perempuan yang kesulitan, ya dibantuin aja, nggak usah pakai stereotip segala gitu, kayak ya kamu perempuan jadi ya wajar aja kalau ini susah buat lo, something gitu. Dan kalau misalnya ada perempuan yang cerita tentang hal yang nggak menyenangkan gitu, didengerin aja dan didukung gitu. Terus, oh ya aku baru kepikiran satu contoh sini, mungkin nggak harus di lingkungan kantor ya, tapi misalnya di lingkungan sekolah gitu. Misalnya di kampus ngerjain tugas kelompok gitu, terus soalnya ada temen yang perempuan gitu, jangan langsung kayak ya udah lo bikin dokumen aja ya, atau lo nulis dokumen aja, atau misalnya desain aja, ya kan cewek biasanya suka desain atau suka nulis gitu. Ya kalau misalnya mau adil ya ditanya dong, lo mau ngerjain apa gitu, dirundingin bareng-bareng ya. Kalau misalnya dia pengen ngerjain dokumen atau desain ya oke. Kalau misalnya ternyata mau ngoding or something yang engineering gitu misalnya, ya udah ya dirundingin aja gitu, nggak usah diarahin kayak lo nulis dokumen aja gitu ya. Dan juga satu lagi, kalau misalnya ada orang lain yang mengeluarkan jokes yang seksis gitu, atau komentar-komentar yang nggak enak gitu, diingetin dan ya gitu ya, nunjukin bahwa hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak oke gitu. Gitu sih. Itu ya contoh-contohnya yang aku kepikiran. Ya, betul banget sih. Ini karena ini ya stereotip itu kan sesuatu hal yang bisa dibilang ya itu bisa dikenal sebagai stereotip karena memang itu sudah mengakar ya, dan sudah most likely mengendap di alam bawah sadar kita, dan memang kadang-kadang nggak mudah ya untuk mengikis ini. Dan ya tadi yang Galuh sampaikan itu memang bagus banget sih. Jadi suatu kita berstatement juga kita perlu mereflect lagi nih, hang on, apakah statement ini memang berdasarkan stereotip atau statement ini memang berdasarkan fakta ya. Dan ya harapan ini nanti dengan habitual seperti ini kita bisa mengikis stereotip-stereotip yang sebenarnya nggak perlu dan malah nanti mengarahkan kita ke hal-hal yang sebenarnya menghambat kemajuan ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, kalau menurut Galuh miskonsepsi apa saja sih yang umum ditemui terkait women in IT, dan mungkin di sini dirimu bisa sekalian bantu untuk meluruskannya. Menurutku yang aku sering denger tuh, misalnya ada orang bilang laki-laki tuh more logical dan women gitu, lebih logis daripada perempuan gitu. Dan katanya ada riset-riset yang menunjukkan bahwa ini benar gitu. Nah,
Cuman aku udah pernah baca juga dia riset lain yang mencoba untuk menepis hal ini gitu ya. Dan kalau misalnya dari yang aku pelajari ini, feel free to correct me if I'm wrong ya, karena aku juga masih belajar juga gitu. Cuman dari yang aku baca, pertama ya riset-riset yang seperti itu tuh biasanya perbedaannya kecil sekali dan beda banget gitu ya tiap masyarakat negara. Dan yang kedua pun misalnya beda, itu adalah something yang bisa diimprove dengan latihan gitu. Dan kalau misalnya ditarik mundur ke belakang, balik lagi kayak tadi aku bilang, banyak pengaruh-pengaruh tuh yang udah ada dari kita kecil gitu. Jadi udah ada ekspektasi tertentu gitu. Dan kalau yang aku baca, otak itu tuh bisa beradaptasi atau berubah sesuai dengan experience yang dialami sama manusia gitu. Sehingga kalau misalnya dari kecil mungkin udah ditekankan bahwa ya this is not for you gitu, ini mainannya laki-laki gitu. Mungkin jadi otak kita beradaptasi ke sana gitu. Dan akhirnya pas di research ya jadinya hasilnya seperti itu gitu. Mungkin aku lengkapnya mungkin aku bisa share artikelnya. Tapi either way, menurutku statement seperti ini does more harm than good gitu, lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Jadi nggak usah di amplify, nggak usah ya nggak usah lah diungkit-ungkit gitu kan. Jangan sampai statement seperti ini justru malah membuat orang-orang jadi enggan duluan gitu, padahal belum nyoba gitu. Dan pada kenyataannya sih aku mau lihat, maksudnya ya perempuan sama laki-laki bisa jadi ada laki-laki yang not very logical, bisa jadi ada ya stay is not gender lah kayak gitu. Jadi intinya ya statement ini udah nggak ada bagusnya gitu, nggak usah di-amplify gitu. Betul. Oke. Nah ini menarik nih kalau kita relate dengan konteks data science ya. Suatu model itu kan atau kualitas dari suatu model itu sangat ditentukan oleh data yang digunakan untuk proses trainingnya. Nah kayaknya manusia juga lebih kurang seperti ini ya Galuh ya. Cara kita bersikap, cara kita bernalar juga lebih banyak juga sangat dipengaruhi oleh data-data dan inputan yang masuk ke kita sebenarnya. Ya, tapi kalau menurut aku manusia kita bisa, kalau misalnya model kan mungkin dia diem aja ya, dimasukin data, dia nggak bisa menolak atau ini gitu. Nah manusia menurut aku kelebihannya adalah kita punya kemampuan buat reflect gitu. Jadi bias-bias stereotip yang kita mungkin udah dapetin waktu kita kecil segala macam, kita masih punya kesempatan untuk merefleksikan dan evaluasi itu benar apa enggak sendiri gitu ya, tanpa ada orang lain yang maksudnya apa, kalau misalnya model kan harus diatur sama manusia yang ya kayak gitulah gitu. Nah kita punya kemampuan untuk merefleksikan sendiri gitu, so ya manfaatkanlah kemampuan itu gitu. Betul. Supaya to make things better. Betul. Gitu teman-teman. Jadi manfaatkan kemampuan kita sebagai manusia untuk take action ya. Kalau modal kan tadi pasif ya, dikasih data ya dia belajar dari data itu. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk mengambil suatu keputusan, apakah kita mau accept data tersebut atau tidak. Jadi take action mulai dari sekarang. Wah, ini menarik sekali nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Galuh, kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Ya, mungkin pertama-tama terima kasih dulu sama Mas Budi udah undang ngobrol-ngobrol di sini. Senang banget bisa sharing. Dan thank you juga udah membuat Indonesia Belajar. Aku jujur sangat salut sama objektifnya, sama tujuan yang mau dicapai gitu. Terus buat teman-teman yang mau tanya-tanya, feel free bisa message aku di Twitter aja. Gitu. Sama mungkin pesannya adalah kalau kita tertarik untuk mau belajar sesuatu gitu ya, penasaran apapun itu, entah itu tech atau misalnya hal-hal lain gitu, di tech pun misalnya field lain kita interested, entah itu misalnya UX, engineering, data, etc. Aku rasa ikutin aja rasa penasaran itu gitu, nggak usah dengar kata orang harus ABC gitu, ngapain sih bla 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 gitu. Ikutin aja dan rasa penasaran itu gitu. Dan kalau ngerasa kesulitan, menurut aku sangat nggak apa-apa minta bantuan sama orang lain dan belajar sama orang lain juga, gitu sih. Oke. Wow, ini amazing nih. Terima kasih untuk Galuh Said yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Galuh. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Nah,
Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya dan juga subscribe ke channel Indonesia Belajar. Oh ya teman-teman, stay tune juga di podcast Kartini Teknologi. Link akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.